Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini. Di video sebelumnya kita telah membahas tentang Torrent Link. Di situ kita belajar memahami apa sih fungsi dari folder public dan juga apa fungsi dari folder storage. Nah, kemudian juga kita belajar bagaimana menghubungkan folder storage dengan folder public. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang role. Dan role ini kita pahami dengan peran. Nah, peran dari atau role dari aplikasi perpustakaan ini memiliki dua role. Yang pertama adalah admin dan yang kedua adalah user. Nah, role admin bisa melakukan, menampilkan, dan mengupdate data profile. Kemudian juga bisa melakukan create penerbit buku dan pengguna. Kemudian admin juga dapat menyetujui pengajuan, baik itu pengajuan peminjaman dan pengajuan pengembalian. Kemudian juga di sini ada role user. Nah, untuk role user dapat juga menampilkan dan mengupdate data profile. Kemudian yang bisa dilakukan adalah melakukan pengajuan peminjaman. Nah, itu yang bisa dilakukan oleh role admin ataupun juga role user. Nah, sekarang kita akan buka Laragon. Ya kan teman-teman buka Laragon. Dan silahkan teman-teman jalankan Laragonnya dan buka database. Di sini saya sudah membuka database teman-teman. Silahkan teman-teman masuk dengan user root dan password kosong dan buka tabel user yang berada dalam database Laravel 10 perpustakaan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini di dalam tabel user. Di sini tabel user memiliki kolom yang namanya role, dan ketika teman-teman generate file-file seeder, maka akan dibuatkan data awal. Nah, di situ saya menambahkan satu admin untuk satu user yang role-nya admin dan yang lainnya adalah role user. Nah, inilah nanti data role inilah yang nanti dijadikan pembeda antara role admin dan role user terkait dengan apa yang dapat diakses oleh admin dan apa yang diakses oleh user. Oke, kemudian silahkan teman-teman buka aplikasinya, silahkan klik kanan, kemudian ke www dan buka Laravel 10 perpustakaan. Nah, di sini saya sudah membuka teman-teman. Silahkan teman-teman login dengan role admin terlebih dahulu. Saya akan login. Nah, kalau teman-teman lihat dan sudah berhasil login, di sini teman-teman lihat begitu banyak menu atau di sini role admin ya. Yang saya login menggunakan role admin dan bisa mengakses semua. Nah, kalau kita lihat di sini, admin bisa menampilkan dan mengupdate data profile. Yang dimaksud adalah my profile yang ini, teman-teman. Jadi bisa melihat profilnya dan melakukan proses edit atau update profilnya masing-masing. Baik itu mengganti foto, mengganti data profile. Begitu juga yang role-nya admin. Nanti kita akan logout dan masuk sebagai role admin user. Nah, kemudian yang berikutnya di role admin itu bisa melakukan create penerbit, buku, dan pengguna. Dan sedangkan di role user itu tidak bisa. Sehingga menu ini nanti tidak akan tampil di pengguna yang role-nya user. Kemudian juga role admin ini hanya bisa menyetujui pengajuan peminjaman. Jadi ketika user atau role user itu melakukan
dapat melakukan pengajuan, menambahkan buku untuk diajukan sebagai peminjaman. Tugas dari role admin hanya menyetujui, tidak bisa menambahkan pengajuan. Jadi dia bisa menyetujui semua user yang melakukan pengajuan peminjaman. Dan juga ketika user atau role user melakukan pengembalian, bisa dilakukan penyetujuan pengembalian buku. Ini contohnya ketika saya di pengajuan, saya melakukan setuju, itu artinya akan dipinjam, bukunya berhasil dipinjam. Data yang sudah disetujui itu akan masuk ke dalam peminjaman. Artinya dia sudah berhasil meminjam. Nah, untuk admin itu bisa melakukan pengembalian. Maka di sini ada aksi untuk menyetujui ketika user sudah selesai menggunakan buku atau ingin mengembalikan. Nah, sedangkan yang user itu bisa melihat tapi tidak bisa melakukan aksi menyetujui pengembalian. Jadi dia bisa memantau buku-buku apa yang sedang dipinjam atau masih status yang dipinjam oleh user tersebut. Nah, misalnya saya melakukan pengembalian, saya menyetujui ketika user datang untuk memberikan buku, kemudian saya cek bukunya, kemudian saya melakukan penyetujuan pengembalian, maka di data peminjaman sudah tidak ada, dia akan tampil di data pengembalian. Dan di sini data yang ditampilkan di role admin dan role user itu sama di bagian pengembalian, karena tidak ada lagi proses selanjutnya. Tidak ada lagi proses penyetujuan karena sudah dikembalikan. Nah, sekarang kita akan log out dan login sebagai role user. Saya akan lihat di sini salah satu role user. Saya akan login menggunakan andi@gmail.com. Saya masukkan andi@gmail.com. Oke, di sini saya sudah login menggunakan role user ya. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, user masih tetap dapat melihat dan melakukan perubahan pada profilnya masing-masing. Kemudian di pengajuan, dia tidak bisa melakukan penyetujuan, tapi hanya bisa melakukan tambah pengajuan peminjaman. Jadi di sini misalnya akan meminjam buku, dia melakukan pengajuan dulu. Nah, di sini berhasil melakukan pengajuan tetapi belum disetujui. Nanti ketika datanya di sini hilang atau tidak tampil, itu akan tampil di peminjaman dan artinya sudah disetujui oleh role admin. Dan di peminjaman seperti itu juga bisa melihat data peminjaman tapi tidak bisa melakukan aksi menyetujui pengembalian. Karena ketika berada di peminjaman itu artinya kalau ada proses penyetujuan itu melakukan pengembalian buku dan tidak bisa dilakukan oleh role user. Dan juga kalau pengembalian itu sama, data yang tampil di user dan di admin karena tidak ada lagi proses selanjutnya. Nah, sekarang kita akan lihat nih bagaimana sih ketika role user kita mengarah ke halaman yang sama tetapi di admin tidak ada tombol tambah, sedangkan di user ada tombol tambah. Kemudian di admin ada kolom aksi, sedangkan di user tidak ada kolom aksi. Nah, dan juga kita akan melihat bagaimana kenapa di role admin itu bisa tampil semua
menu, sedangkan di role user hanya menu-menu tertentu saja yang dapat tampil. Oke, silahkan teman-teman ke Laragon lagi dan silahkan buka terminal. Kita akan buka kodenya. Saya akan buka terminal, klik terminal. Kemudian kita masuk ke dalam folder project kita, Laravel 10 perpustakaan. Kemudian kita buka di Visual Studio Code. Oke, kita tunggu. Nah, setelah kode kita terbuka di Visual Studio Code, kita akan tutup nih terminal kita. Oke, kita tunggu ya sampai terbuka kode kita. Oke, untuk menu saya menaruhnya di file yang namanya sidebar. Jadi silahkan teman-teman Ctrl P ya. Ctrl P, kemudian cari file yang namanya sidebar.blade.php di dalam folder partial. Ini saya klik. Nah, ini adalah menu yang tampil di aplikasi kita. Nah, yang ini teman-teman. Nah, jadi ketika teman-teman berhasil login, itu artinya teman-teman sudah dikirimkan setiap mengunjungi halaman itu mengirimkan data profile masing-masing teman-teman di dalam tabel user. Nah, jadi kalau kita ke controller, hampir semua controller, misalnya teman-teman mengunjungi my profile, di sini ada my profile teman-teman. Kita ke awal dulu. Pertama teman-teman mengunjunginya, teman-teman pasti kirim profile karena akan mengakses file sidebar. Dan file sidebar membutuhkan data profile. Oleh karenanya ketika teman-teman mengakses file di dalam sistem itu membutuhkan sidebar sehingga kita harus mengirimkan data profile. Dan begitupun semua yang mengakses file blade.php itu membutuhkan profile. Nah, sehingga di sidebar itu memiliki data user yang sedang login yang dikirim menggunakan profile. Nah, profile ini kita ambil data pada kolom ID, kolom role-nya ya. Kemudian kita cek. Jika dia admin, maka bisa mengakses menu-menu penerbit, ya, ini penerbit, kemudian buku, dan pengguna. Jadi, kondisi role admin itu bisa mengakses 3 menu ini, ya. Kalau saya tutup, jadi 3 menu. Oleh karena itu, teman-teman tidak bisa melihatnya di user yang role-nya user. Karena hanya diperbolehkan untuk role-nya admin saja. Nah, jadi ketika teman-teman login seperti ini dengan role user maka tidak tampil. Dan juga kalau teman-teman ke pengajuan ya, di sini ada tombol tambah. Kenapa bisa tampil? Itu berada di file transaksi teman-teman. Silahkan teman-teman ke controller dulu, kita cari controller, ke FHTTP controller, kemudian kita cari transaksi controller. Kemudian kita ke halaman pengajuan. Nah, ini halaman pengajuan, kita akan buka dengan control klik. Nah, di sini juga di transaksi controller, kita juga wajib mengirimkan profile. Nah, ketika di pengajuan, teman-teman bisa lihat di bagian sini teman-teman. Di dalam card, di card header,
Di dalamnya tuh ada kondisi if untuk mengecek yang bisa mengakses tombol tambah hanya yang role-nya adalah user. Jadi ketika teman-teman login menggunakan role admin, ini tidak bisa tampil atau tidak bisa diakses. Maka di sini tampil karena role yang login saat ini adalah role user. Dan juga kalau teman-teman lihat di sini ada tabel yang ini nih. Di sini hanya 3 kolom dan kolom yang keempat adalah action. Nah, kolom keempat itu bisa diakses hanya yang role-nya admin karena di situ melakukan proses penyetujuan pengajuan peminjaman. Dan juga ini nama kolomnya, judul kolom, sedangkan ini tombol di kolomnya ya. Nah, jadi hanya role admin yang bisa menampilkan ini. Karena itu di sini tidak tampil karena role-nya yang sedang login adalah role user. Oke teman-teman, mungkin itu ya penjelasan tentang role atau peran di aplikasi perpustakaan ini memiliki 2 role, yaitu admin dan user. Mudah-mudahan ini membantu dalam memahami tentang role di aplikasi perpustakaan. Mungkin itu saja teman-teman dari saya. Terima kasih sudah menonton. Saya Andi Iqbal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.